Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 4E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami di sini ingin membahas materi mengenai grupoida, semigrup, dan monoida. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Zulkarnain, MPD. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya, Ajeng Yuliani Salfitri, dengan NPM 201063105027. Lalu saya Azhari Agustin dengan NPM 20106310500055. Dan saya Valiadi Saputra dengan NPM 201063105096. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Rivaldi. Kepada Rivaldi, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grupoida. Definisi grupoida tersendiri yaitu himpunan H terhadap operasi biner disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner, yakni setiap anggota dari H1, H2 elemen H menjadi H1 bintang H2 elemen H. Grupoida merupakan struktur aljabar dengan satu operasi biner yang tertutup dan merupakan struktur aljabar yang paling sederhana. Untuk syarat grupoida yaitu tertutup untuk setiap elemen dari H1, H2 elemen H menjadi H1 kali H2 elemen H. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Azhari. Kepada Azhari, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semigrup. Nah, di sini ada definisi 11 mengenai semigrup, yaitu semigrup merupakan himpunan H terhadap operasi biner. Disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Nah, dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner apabila berlaku dua syarat ini. Yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner. Setiap H1, H2 elemen H itu sama dengan H1 bintang H2 elemen H. Nah, lalu syarat yang kedua yaitu operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu dalam kurung H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Nah, jadi untuk semigrup ini merupakan suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, atau semigrup bisa dikatakan sebagai grupoid yang memenuhi syarat asosiatif. Jadi untuk semigrup ini harus memenuhi dua syarat tadi. Apabila tidak bersifat asosiatif, maka hanya disebut dengan grupoid saja. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas sendiri mengenai monoida. Definisinya yaitu himpunan H terhadap operasi biner disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner apabila berlaku tiga sifat berikut. Yang pertama yaitu H tertutup terhadap operasi biner. Setiap H1, H2 elemen dari H menjadi H1 bintang H2 elemen H. Misalkan kita ambil sembarang 2 dan 3. 2 dan 3 ini merupakan bilangan asli. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ini merupakan bilangan asli, maka tertutup. Lalu sifat yang kedua yaitu operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif, di mana H1 bintang H2 bintang H3 sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Ketika kita mengambil sembarang bilangan asli, maka dia bersifat asosiatif terhadap perkalian.
Lalu sifat yang ketiga yaitu mempunyai elemen identitas, di mana setiap elemen dari H terdapat elemen identitas di H, sedemikian sehingga untuk setiap anggota E berlaku E bintang H sama dengan H dan H bintang E sama dengan H. Dengan kata lain, monoid merupakan suatu struktur aljabar dengan 3 operasi biner. Dikatakan monoid apabila suatu semigroup memenuhi unsur satuan atau identitas. Mungkin segitu aja dari saya. Selanjutnya ada latihan soal yang akan dibahas oleh Rivaldi. Kepada Rivaldi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal mengenai membuktikan yaitu monoid atau bukan. Nah, dari soalnya yaitu himpunan bilangan bulat C sama dengan negatif tahingga, 0, tahingga terdapat operasi biner perkalian. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita misalkan yaitu A, B elemen Z menjadi A kali B elemen Z, yang dimana A-nya itu kita ambil dari elemen Z tersebut, yaitu misalkan kita ambilnya A yaitu 4 dan B-nya itu 2. 4 dikali 2 elemen Z sama dengan 8. Nah, karena 8 itu merupakan elemen dari bilangan bulat, maka dapat dibuktikan bahwa soal tersebut memiliki sifat ketertutupan. Nah, yang dimana yaitu merupakan suatu grupoida. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa dia itu semigrup atau bukan dengan cara apakah si grupoida tersebut memenuhi syarat asosiatif, maka akan saya buktikan dengan permisalan yaitu A, B, C elemen Z menjadi A kali B kali C sama dengan A kali B kali C elemen Z, dengan dimana yaitu 4 dikali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 2 kali 1 elemen Z sama dengan kedua hasilnya tersebut yaitu sama-sama 8, maka dapat dibuktikan bahwa soal tersebut memiliki sifat semigroup karena dia itu merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan mengenai monoida, yang dimana monoida itu memiliki 3 syarat, yaitu dia merupakan sifat tertutup, memiliki syarat asosiatif, dan memiliki unsur identitas. Nah, untuk membuktikan bahwa dia memiliki identitas ataupun tidak, yaitu dapat saya misalkan yaitu A, E elemen Z menjadi A kali E sama dengan E kali A sama dengan A elemen Z. 4 dikali 1 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 elemen Z. Jadi untuk unsur identitas dari soal tersebut yaitu 1, karena setiap anggota bilangan yang dikali 1 akan hasilnya merupakan dari bilangan itu sendiri. Maka dapat dibuktikan bahwa dia itu bersifat monoida karena dia semigroup yang memiliki unsur identitas. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para materi yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami bahas mengenai grupoida, semigroup, dan monoida. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.